hari ini memang program BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten 50 Kota itu bicara angka orang yang bekerja dari 15 tahun sampai 65 tahun itu totalnya sekitar 221.000 orang. Dari 221.000 itu 180.000-nya diantaranya adalah orang yang bekerja di sektor bukan penerima upah tadi, yaitu para pedagang, petani. Nah mereka kalau seandainya ikut program BPJS Ketenagakerjaan bisa ikut 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Khusus untuk jaminan kecelakaan kerja adalah kami misalkan saja kita beri contoh ada petani, kemudian dia berangkat ke sawah, kemudian di sawah dia misalnya digigit ular. Maka ketika digigit ular, itu jaminannya BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan perawatan dengan sembuh, kemudian ketika mereka dirawat, mereka juga diberikan yang namanya STMB, sementara tidak mampu bekerja. Jadi ketika mereka dirawat di rumah, kemudian baik itu perawatan di rumah sakit, maka mereka akan mendapatkan santunan sementara tidak mampu bekerja. Kemudian biaya pengobatan dan perawatannya unlimited. Semua sesuai dengan indikasi medis kita berikan. Gratis, tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian mohon maaf kalau seandainya mereka terjadi meninggal dunia karena kecelakaan kerja dengan ketentuan yang berlaku, maka anaknya akan mendapatkan biaya pendidikan dari TK sampai dengan perguruan tinggi untuk 2 orang anak. Nah, itu jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian yaitu jaminan di mana orang peserta kita mereka meninggal dunia biasa. Apapun penyebabnya, maka ahli warisnya akan mendapatkan 42 juta rupiah. Ditambah kalau kepesertaannya lebih dari 3 tahun, akan mendapatkan beasiswa anak juga, sama seperti yang kecelakaan, dari TK sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah menabung. Jaminan hari tua, para petani kita, para pedagang kita, para driver ojek kita, itu bisa menabung. Contohnya saja misalnya, saya 3 tahun lagi mau kurban. Nah ini tepat nih, tepat sekali lagi Idul Adha. Saya mau korban kambing nih. Korban kambing berapa? Misalnya 2.500.000 misalnya. Yaudah saya nabung tuh 20.000, 20.000, 20.000. Nanti pada saat mau kurban dicairkan dan kita bisa korban. Jadi itu 3 program yang bisa diikuti oleh peserta kita khususnya yang bukan penerima upah, Kay. Nah, apakah seluruh perusahaan wajib memberikan fasilitas jaminan BPJS Ketenagakerjaan nggak, Pak? Betul sekali. Jadi hari ini sesuai dengan undang-undang tentang BPJS bahwasanya setiap pekerja, termasuk di dalamnya pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan, maka mereka wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu pemberi kerja harus memberikan dan mendaftarkan mereka. Orang asing aja diwajibkan, nggak mungkin pekerja kita yang di Indonesia tidak diwajibkan. Oleh karena itu, kami terus mengingatkan pemberi kerja, para pengusaha, mari lindungi pekerja kita, jangan sampai mereka tidak memiliki perlindungan. Nah, kalau seandainya mereka tidak memiliki perlindungan, maka jika terjadi risiko, baik kecelakaan atau meninggal, yang nanggung pemberi kerja, pengusaha. Maka ada mitigasi risiko yang akan di sana, berikan aja ke BPJS Ketenagakerjaan. Biar kami yang melindungi para pekerja, biar pengusaha aman, pekerja tenang. Gitu, guys. Nah, jadi jika ada perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya, itu nanti bagaimana ya, Pak? Ya, baik. Jadi kami ada mekanismenya. Jadi kalau sesuai dengan regulasi dan aturan, itu tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Di mana di sana dikenakan sanksi administrasi kepada badan usaha yang memang mereka sampai dengan hari ini tidak patuh. Nah, kami biasanya melakukan edukasi dulu. Biasanya kami memberikan surat, kemudian melakukan kunjungan. Kalau dia perusahaannya besar dan sebagainya, ada 2 instansi yang hari ini kami kerjasamakan. Pertama adalah pengawas ketenagakerjaan. Jadi kami beritahu ke mereka ada perusahaan yang tidak ikut. Yang kedua adalah kami meminta bantuan dari kejaksaan untuk melakukan mediasi melalui SKK. Artinya kami ingin
melewat kejaksaan diinformasikan ini ada perusahaan Pak yang mereka wajib jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi mereka nggak mau memberikan perlindungan. Nah, artinya ini program wajib. Sebenarnya pemberi kerja tidak bisa untuk tidak mengikutkan, karena aturannya jelas, regulasinya jelas, dan kami sekali lagi mengajak sebenarnya, jangan sampai kena sanksi administrasi. Supaya apa? Supaya tadi, produktivitas meningkat, perusahaan tenang, pekerja kita nyaman. Gitu kayak. Betul sekali, Pak. Nah, kemudian nih Pak, apakah ASN juga boleh ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ya, jadi kami juga mengajak para pegawai negeri sipil misalnya yang mereka sebenarnya kalau sehari-hari pekerjaan mereka kan sudah ada taspen. Nah, kami mengajak mereka di pekerjaan lainnya. Contohnya kalau mereka itu Senin sampai Jumat mereka bekerja sebagai PNS, mungkin Sabtu Minggu mereka berkebun, berladang. Nah, nanti didaftarkan pekerjaannya bukan sebagai PNS, tapi sebagai petani. Atau di rumah dia berdagang, daftarkan sebagai pedagang. Jadi bisa dan sangat memungkinkan untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mau itu PNS, kemudian TNI, Polri, bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk nominal iurannya itu berapa, Pak? Baik, jadi kalau bicara nominal iuran, khususnya untuk sektor penerima upah, itu ada persentasenya. Persentasenya itu adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, itu sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, untuk jaminan hari tua, itu ada pembagiannya, 5,7%. 3,7% dari pemberi kerja, 2% dipotong dari gaji karyawan. Kemudian jaminan pensiun, itu 3%. 2% dari pemberi kerja, 1% dari tenaga kerja. Kalau untuk jaminan kehilangan pekerjaan free, gratis. Nah, itu untuk penerima upah. Kalau untuk bukan penerima upah, kita ngambil dasar upah terendah hari ini untuk 2 program, itu 16.800 dengan dasar upah 1 juta. Untuk 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, untuk nambah program satu lagi yaitu jaminan hari tua, bisa nambah 20.000. Jadi total iurannya 36.800 per orang yang bekerja. Itu Gitu. hitungannya per bulan. Per bulan, Per bulan ya, betul, Pak? per bulan. Oke, terakhir mungkin nih Pak. Ya. Bapak ada closing statement atau himbauan kepada masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan ini, Pak? Ya, baik. Jadi hari ini di 50 kota, kami bagaimana caranya BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh masyarakat pekerja untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu, ada 2 inovasi yang hari ini kami buat. Yang pertama adalah program Sinar Senja. Apa itu program Sinar Senja? Sinergi Nagari Sejahterakan Pekerja. Kita tahu hari ini para petani itu kan banyaknya di nagari ya kayak. Jadi kalau mereka banyak di nagari, artinya ini para wali nagari, kemudian bamus ya yang ada di nagari, yuk diajak untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kami mengajak seluruh wali nagari, menghimbau nih dan mengajak nih seluruh wali nagari, yuk sosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan hanya dengan 16.800. Pekerja kita tenang, petani kita tenang, karena jangan sampai nanti para pekerja kita yang ada di negara itu BPJS Ketenagakerjaan itu hanya untuk mereka yang bekerja di perusahaan saja. Nah, tapi mereka yang petani, pedagang bisa ikut. Makanya kita buat programnya Sinar Senja. Kemudian program yang kedua ini baru di launching oleh Pak Bupati. Kemarin itu adalah Sakatoliko. Apa itu Sakatoliko? Sejahterakan pekerja kita 50 kota. Untuk apa? Nah, ini saya mengajak nih, menghimbau seluruh warga 50 kota dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, ayo lindungi orang terdekat kita. Siapa mereka? Bisa jadi orang tua kita, paman kita, bibi kita. Ayo kita cek, siapa tahu bibi kita itu pedagang. Ditanya, bibi udah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan belum? Kan dia jualan tuh, punya risiko. Kalau belum, kalau kita punya kemampuan, misalnya dengan 16.800, yuk kita bantu biayain. Kita bayarin tuh. Atau orang-orang tetangga kita yang memang kelihatannya, oh ini pekerja, cuman dia miskin, tapi saya merasa mampu untuk memberikan perlindungan, yuk kita berikan perlindungan. Artinya kita
mengajak sedekah, cuman sedekah kita hari ini dalam bentuk jaminan kepada mereka. Makanya kita gerakkan terus program Sakatoliko ini. Dan yang terakhir, guys, kami ngajak hari ini, kami punya agen perisai namanya. Jadi, yuk warga Kabupaten 50 Kota, nggak usah jauh-jauh daftar, nggak harus ke Payakumbuh, tidak harus ke Sari Lama. Insya Allah, sebentar lagi setiap nagari di Kabupaten 50 Kota ini ada agen perisai. Jadi mereka tidak perlu lagi jauh-jauh daftar, nggak perlu jauh-jauh lagi mendapatkan akses layanan karena sudah ada agen perisai. Untuk fasilitas layanan kecelakaan kerja, 22 puskesmas di Kabupaten 50 Kota sudah kita kerjasamakan. Jadi masyarakat kita nggak perlu khawatir jauh-jauh mendapatkan akses layanan. Nah, jadi, udah banyak nih inovasi yang kita buat. Ya semoga saja BPJS Tenagakerjaan ini bisa dibawa oleh pemerintah daerah untuk apa? Meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Salah satu kuncinya adalah indikator keberhasilannya adalah masyarakatnya sejahtera. Oleh karena itu, mari bergabung di BPJS Tenagakerjaan sebagai jembatan menuju kesejahteraan pekerja. Itu, Masya Allah, bagus sekali ya Pak. Siap. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Oke pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten 50 Kota, Bapak Niko Alfiansah. Banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya, mulai dari pentingnya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja ini, hingga manfaat nyata bagi para pekerja dan keluarganya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah kesadaran kita semua akan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pesan saya, jangan lupa untuk daftarkan diri Anda sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan karena selain iurannya yang murah, manfaatnya juga sangat-sangat banyak. Saya Kairani Salsabila, pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.